Hai guys. Jadi sekarang kita ada di Universitas Widyatama. Dengan aku Syifa, Aku Putri. aku Agnia, aku Indri. Di sini kita akan menganalisis dan identifikasi Audit ketiga di bidang lingkungan kerja, bidang konstruksi dan sistem kebakaran. Untuk di gedung A yaitu tidak ada hidran dan apart. Ini untuk liftnya. Untuk jalur evakuasi. Sini kadaluarsanya Tahun masih lama. Tengok. Untuk kerusakan pada dinding yang sudah catnya yang sudah melepuh, terkelupas. Untuk di gedung ini kerusakannya lantai hanya retak. Nah, ini untuk ada keretakan gedung. Ada kerusakan atap di lantai 4 dan tidak ada lampu penerangannya. Menemukan kerusakan pada jalan, aparnya sudah expired. sekarang kita ada di gedung B, lantai basement yang ada di dekat food court. Di sini ada kerusakan pada atap, yaitu terdapat lumut yang harus dibersihkan lumutnya, diperbaiki plester, lalu mengecat ulang dengan cat anti lembab. Dengan regulasi Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor biologis di tempat kerja. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 ayat 1 yang berbunyi menjamin kondisi kerja yang aman terhadap bahaya dari lantai, dinding, atau kondisi lingkungan kerja lainnya. Sekarang kita masih ada di gedung B, lantai basement, yaitu ada kerusakan konstruksi di atap dengan rekomendasi harus segera diperbaiki sesuai dengan regulasi Permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung yang menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Sekarang kita masih ada di gedung B, lantai 3. Di sini ada kerusakan pada tangga, yaitu anti-slipnya copot. Rekomendasinya harus diperbaiki anti-slipnya agar tidak ada cedera pada orang yang naikin dengan regulasi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pengurus harus menjamin keselamatan dalam tempat kerja terhadap bahaya kecelakaan dari lantai, jalan lalu lintas, tempat kerja, dan tangga. Sekarang saya masih ada di gedung B di lantai 5. Di sini ada kerusakan pada ubin atau lantai dengan rekomendasi harus segera diperbaiki dan menggantikan dengan ubin yang baru. Dengan regulasi Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, mengatur persyaratan desain bangunan agar ramah dan mudah diakses oleh semua orang, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Sekarang kita masih ada di gedung B, lantai 6. Di sini ada kerusakan pada atap yang harus segera diperbaiki dan memastikan struktur atap dengan aman. Dengan regulasi Permen PUPR nomor 4/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung yang menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Sekarang kita pindah ke gedung C pada lantai 1. Di sini kami menemukan kerusakan pada lantai. Dengan rekomendasi lantainya diperbaiki, diganti keramik atau plat beton yang rusak dengan regulasi Permenaker nomor per 05/Men/1996 tentang sistem manajemen K3 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi wajib melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko secara berkala.
Sekarang kita masih di gedung C, lantai 1. Di sini kami menemukan kerusakan pada pegangan tangga. Dengan rekomendasi pegangan tangganya diperbaiki, lalu regulasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengurus harus menjamin keselamatan dalam tempat kerja terhadap bahaya kecelakaan dari lantai, jalan lalu lintas, tempat kerja, dan tangga. Di sini kita masih di gedung C, di lantai 2. Kami menemukan kerusakan atau korosi pagar pada gedung C lantai 2. Dengan rekomendasi ganti atau cat ulang pagar dengan bahan anti karat dan lakukan perawatan rutin dengan regulasi SNI terkait keselamatan fisik lingkungan SNI 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan kerja. Mengatur bahwa elemen bangunan termasuk pagar harus dirawat untuk mencegah potensi cedera akibat bagian tajam, berkarat, atau roboh. Permen PU nomor 05/PRT/M/2014 tentang pedoman teknis bangunan gedung bangunan dan sarana luar termasuk pagar harus memenuhi syarat keamanan, keselamatan, dan keandalan. Sekarang kita masih di gedung C pada lantai 2. Kita menemukan kerusakan retak pada tembok. Dengan rekomendasi periksa struktur, lakukan pengisian retak dengan semen khusus retakan struktural. Dengan regulasi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi menjalin keselamatan tenaga kerja dalam penggunaan gedung, tempat kerja, dan perlengkapan kerja dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh bangunan. Di sini di gedung C pada lantai 2 kami menemukan kerusakan pintu pada gedung C lantai 2 dengan rekomendasi ganti daun pintu yang rusak atau lapuk dengan material baru yang kokoh dan sesuai standar keselamatan. Dengan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sekarang pada gedung C lantai 1 kami menemukan kerusakan pada atap yang direkomendasikan untuk segera memperbaiki atap bocor atau rusak dan memastikan struktur atap aman. Dengan regulasi Permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Oke, sekarang kami pindah ke gedung F pada lantai 1. Di sini kami menemukan kerusakan pada atap yang merekomendasikan untuk segera memperbaiki atap yang bocor atau rusak dan memastikan struktur atap aman dengan regulasi Permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung yang menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Sekarang kita masih di gedung F pada lantai 2. Di sini kami menemukan kerusakan retak pada gedung yang merekomendasikan untuk memeriksa struktur dan melakukan pengisian retak dengan semen khusus retakan struktural. Dengan regulasi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi menjalin keselamatan tenaga kerja dalam penggunaan gedung, tempat kerja, dan perlengkapan kerja dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh bangunan. Sekarang kami masih di gedung F pada lantai 2. Kami menemukan kerusakan korosi pada pagar yang merekomendasikan untuk mengganti atau mencat ulang pagar dengan bahan anti karat dan melakukan perawatan rutin. Dengan regulasi SNI terkait keselamatan fisik lingkungan SNI 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan kerja mengatur
bahwa elemen bangunan termasuk pagar harus dirawat untuk mencegah potensi cedera akibat bagian tajam, berkarat, atau roboh. Permen PU nomor 05/PRT/M/2014 tentang pedoman teknis bangunan gedung, bangunan dan sarana luar termasuk pagar harus memenuhi syarat keamanan, keselamatan, dan kendala. Sekarang kita di gedung F pada lantai 1, kami menemukan kerusakan pada atap yang merekomendasikan untuk segera memperbaiki atap yang bocor atau rusak dan memastikan struktur atap aman dengan regulasi Permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung yang menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Sekarang kita bergeser ke gedung serbaguna. Di sini kita menemukan kerusakan pada struktur permukaan, pelapukan, dan seperti ada pertumbuhan lumut yang direkomendasikan untuk perbaikan fisik trotoar, pembongkaran dan pengecoran ulang, pembersihan lumut rutin, gunakan larutan anti lumut dan sikat mekanis inspeksi struktur drainase, pastikan air mengalir dengan baik, pemasangan rambu sementara. Dengan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi menjamin keselamatan tenaga kerja dalam tempat kerja dari bahaya kecelakaan termasuk dari lantai, jalan lalu lintas, tempat kerja, dan tangga. Kita masih berada di gedung serbaguna lantai 1. Di sini kita menemukan kerusakan pada atap dengan rekomendasi perbaikan atap bocor atau rusak dan memastikan struktur atap aman. Dengan regulasi Permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung yang menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Kita masih di gedung serbaguna lantai 1. Di sini kita menemukan kerusakan pada tangga dan tidak adanya anti-slip di tangga. Dengan rekomendasi perbaiki atau ganti anak tangga yang rusak, lalu memasang anti-slipnya. Dengan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengurus harus menjamin keselamatan dalam tempat kerja terhadap bahaya kecelakaan dari lantai, jalan lalu lintas, tempat kerja, dan tangga. Sekarang kita masih berada di gedung serbaguna lantai 2. Kita menemukan kerusakan pada atap di mana terdapat kerusakan konstruksi dan lembab yang direkomendasikan untuk mengecat ulang dengan cat anti lembab, lalu memperbaiki atap yang bocor atau rusak dan memastikan struktur atap aman. Dengan regulasi Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor biologi di tempat kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 dan Permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan bangunan gedung. Pada temuan yang pertama, saya menemukan kerusakan pada pagar besi, yaitu yang sudah korosi di lantai 3. Untuk rekomendasinya, yaitu dengan mengganti ulang bahan anti karat dan lakukan perawatan rutin. Dan untuk regulasi, yaitu SNI terkait keselamatan fisik lingkungan SNI 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan kerja mengatur bahwa elemen bangunan termasuk pagar harus dirawat untuk mencegah potensi cedera akibat bagian tajam, berkarat, atau roboh. Untuk temuan selanjutnya di lantai 3 yaitu kerusakan cat atau lumut pada dinding. Yaitu rekomendasinya yaitu dengan bersihkan lumut, perbaiki plester, dan cat ulang dengan cat anti lembab. Nah, untuk regulasinya yaitu Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor biologi di tempat kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1
menjamin kondisi kerja yang aman terhadap bahaya dari lantai, dinding, atau kondisi lingkungan kerja lainnya. Untuk selanjutnya yaitu retak pada gedung K. Rekomendasinya yaitu periksa struktur, lakukan pengisian retak dengan semen khusus retakan struktural. Untuk regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 menjamin keselamatan tenaga kerja dalam penggunaan gedung, tempat kerja, dan perlengkapan kerja dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh bangunan. Selanjutnya kerusakan pada tangga, rekomendasinya yaitu memperbaiki atau ganti anak tangga yang rusak, yaitu pasang anti-slip. Regulasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengurus harus menjamin keselamatan dalam tempat kerja terhadap bahaya kecelakaan dari lantai, jalan lalu lintas, tempat kerja, dan tangga. Untuk selanjutnya yaitu lingkungan ruang kelas yang nyaman, aman, dan ergonomis ada di lantai 3. Untuk rekomendasinya yaitu pengecekan dan membersihkan secara rutin. Regulasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam tempat kerja dari bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Selanjutnya, kerusakan atau sedang perbaikan pada lift gedung K. Ini dalam bidang konstruksi. Rekomendasinya lakukan pengecekan menyeluruh dan beri lift rusak untuk keselamatan. Regulasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 huruf G dan H. Pengusaha wajib menjamin keselamatan tenaga kerja terhadap bahaya kecelakaan dari alat angkat dan angkut termasuk lift. Selanjutnya kerusakan pada atap. Rekomendasinya segera perbaiki atap bocor atau rusak. Pastikan struktur atap aman. Regulasinya Permen PUPR Nomor 14 PRTM M 2017 tentang persyaratan bangunan gedung menyebutkan bahwa seluruh komponen bangunan termasuk atap harus berfungsi baik, aman, dan dapat dipelihara secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu kerusakan retak struktur permukaan atau cracking, pelapukan, dan pertumbuhan lumut, kerusakan saluran drainase atau pinggiran trotoar yang ada di gedung K. Untuk rekomendasinya yaitu perbaiki fisik trotoar, pembongkaran pengecoran ulang, pembersihan lumut rutin, gunakan larutan anti lumut, dan sikat mekanis inspeksi struktur di drainase, pastikan air mengalir dengan baik, pemasangan rambu sementara. Dan untuk regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 menjamin keselamatan tenaga kerja dalam tempat kerja dari bahaya kecelakaan termasuk dari lantai, jalan lalu lintas, tempat kerja, dan tangga. Nah, untuk sistem kebakaran pada gedung K yaitu gedung lantai 1, 2, dan 3 terdapat alat kebakaran yaitu hidran, apar, tangga darurat, serta jalur evakuasi dan fire alarm bell. Dan untuk rekomendasinya yaitu selalu mengecek rutin secara berkala pada alat sistem kebakaran tersebut yang sudah kadaluarsa dan tidak layak pakai, dan display harus terlihat jelas. Dan pada regulasinya Permenaker Nomor per titik 04 Men 1980 menetapkan bahwa tempat kerja wajib menyediakan apart yang sesuai dengan jenis bahaya kebakaran, mudah dijangkau, diberi label jelas, dan diperiksa secara berkala. Dan Permen PUPR Nomor 26 PRT M 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per titik 02 Men 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Dan terakhir, untuk kerusakan pada pintu lantai 3 yaitu rekomendasi ganti daun pintu yang rusak atau lapuk dengan material baru yang kokoh dan sesuai standar keselamatan. Regulasinya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja SMK 3. Jadi untuk yang saya temukan sendiri itu di gedung PKM Tour ada sistem kebakaran dan lingkungan kerja.
Untuk konstruksi sendiri itu tidak terlalu ditemukan karena gedung PKM ini merupakan gedung yang baru. Jadi untuk sistem kebakarannya juga masih lengkap dan mempunyai lingkungan kerja yang memadai. Untuk sistem kebakarannya sendiri di lantai 1 itu di semua lantai 1 sampai lantai 6 terdapat hydrant dan apar. Namun untuk apar sendiri itu tidak terlalu diketahui untuk expirednya karena tidak ditemukan expired pada aparnya. Lalu ditemukan juga jalur evakuasi di setiap lantainya yang disertai dengan tangga darurat yang mudah ditemukan dan dapat mudah dilihat. Lalu untuk lingkungan kerja sendiri itu di lantai 2 dan juga di lantai 6 itu terdapat ruang gym, dan di lantai 3, 5, dan 6 itu terdapat area santai di mana para karyawan ataupun mahasiswa dapat duduk dengan santai seperti yang ada di sekitar saya sekarang. Lalu untuk rekomendasi dan regulasinya, untuk hydrant dan apar sendiri bisa dilakukan pengecekan secara berkala karena saya pribadi tidak melihat adanya expired di apar-apar gedung PKM. Terus untuk regulasinya, untuk hydrant itu ada Permen PU nomor 26 PRT M 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Lalu untuk regulasi apar itu Kemenaker nomor Kep 186 Men 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Pasal 3, setiap unit penanggulangan kebakaran harus memiliki peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang ada, termasuk diantaranya alat pemadam api ringan. Lalu untuk regulasi lingkungan kerja yaitu tempat gym itu Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Lalu untuk lingkungan kerja di area santai itu regulasinya PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 SMK 3. Lalu untuk regulasi jalur evakuasi yaitu ada display dengan regulasi UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sekian vlog kita hari ini. Makasih guys.